moment to stop. Time to go home. Don't want this night to end. Yeah, about time we stop pretending. Come home with me. Let's write a history. Tonight I'll make you see. It's all about us. It's all about us. As we're dancing close together, making out. It's all about us. It's all about us. There's some magic in your eyes, can't get enough. Feel your hands, the way you're touching me around my neck.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Dewan Guru semua. Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Cipetung dan juga rekan-rekan mahasiswa, sebelum saya menyampaikan materi tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif untuk Bapak dan Ibu semua, marilah kita mengawali kegiatan ini dengan membaca doa bersama. Mari kita berdoa bersama dengan menundukkan kepala. Saya pimpin berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas pembacaan doanya. Mudah-mudahan dengan kita awali kegiatan ini dengan sebuah doa, insya Allah nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan ini dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat kita semua dan juga buat anak didik kita. Selanjutnya, sebelum kita mulai, kita akan menyampaikan yel-yel SD Negeri Cipetung. Kalau saya berkata SD Negeri Cipetung, Bapak dan Ibu semua menjawabnya adalah Jaya. Ya, oke? Kita mulai bersama. SD Negeri Cipetung, Jaya. SD Negeri Cipetung, Jaya. SD Negeri Cipetung, Jaya, Jaya, Jaya. Terima kasih. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama, apa yang kita inginkan bersama, bahwa SD Negeri Cipetung walaupun tempatnya di gunung akan menjadi SD Negeri yang jaya, sesuai harapan, sesuai keinginan dari kita semua. Sebagai seorang guru, tentunya berharap peserta didiknya, SD-nya dan lingkungannya selalu memberikan yang terbaik untuk kemajuan SD Negeri Cipetung yang kita cintai. Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang saya banggakan, saya selaku guru penggerak Angkatan 8 itu pada modul terakhir 1.4 itu supaya menyampaikan atau memberikan melaksanakan tugas aksi nyata, yaitu tentang desiminasi budaya positif, penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Coba sebelum saya menyampaikan lebih lanjut tentang materi yang akan saya sampaikan, ada sebuah pertanyaan: apakah budaya positif itu? Barangkali Bapak Ibu Dewan Guru dan rekan mahasiswa ada yang memahami, ada yang tahu apa itu budaya positif. Oh, Bapak Jo, ya, maksudnya barangkali saya bisa jadi untuk menyampaikan apa yang dimaksud dengan budaya positif itu. Jadi menurut saya budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa diterapkan di lingkungan tertentu. Misalnya ketika kita ini di lingkungan sekolah, mungkin budaya-budaya positif yang ada di lingkungan sekolah itu bisa berupa budaya senyum, budaya salam, dan lain sebagainya. Demikian Pak.
Terima kasih. Terima kasih. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Sukarjo bahwa budaya positif itu adalah budaya yang baik, intinya semacam itu. Jadi kita harus melestarikan budaya yang baik karena tentunya dengan budaya yang baik itu akan menciptakan suatu kebaikan. Selanjutnya perlu diketahui di sini bahwa konsep dari inti budaya positif itu diilhami oleh filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita sebagai seorang guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Ini konsep inti dari budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara menggambarkan kepada kita sesuai dengan yang ada itu contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani diibaratkan seorang guru. Menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padi, memenuhi kebutuhan airnya, membasmi ulat atau jamur yang mengganggunya agar padi dapat tumbuh dengan subur. Begitu pula dengan seorang guru. Sekolah itu diibaratkan sebagai lahan bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang nyaman, aman, menyenangkan untuk tumbuhnya murid, dan sebagai guru menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan mungkin mengganggu tumbuhnya potensi murid. Nah, filosofi inilah yang harus kita kembangkan, yang harus kita terapkan di dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, bahwa kita tahu yang namanya siswa itu sudah memiliki karakter sendiri-sendiri, sudah memiliki bakat sejak dia dilahirkan. Jadi konsepnya bahwa bakat dari semua siswa itu sudah ada, tinggal guru atau pendidik mengembangkan bakat yang sudah ada pada siswa tersebut. Jadi seorang guru itu tidak berhak untuk menghakimi atau menciptakan siswa harus sesuai dengan keinginan seorang guru. Kenapa? Karena siswa atau murid itu sudah memiliki bakatnya pada dirinya sendiri. Tidak mungkin semua bakat itu dimiliki oleh siswa tersebut. Ada siswa yang bakatnya di bidang olahraga tapi kurang mampu dalam bidang matematika. Ada lagi yang bakatnya pada bidang seni tapi kurang mampu di dalam ilmu-ilmu yang lain. Ini pemikiran tentang konsep yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi fungsi kita seorang guru itu hanyalah untuk menumbuhkan, mengarahkan, tidak harus membuat anak itu sesuai apa yang diinginkan oleh seorang guru. Lanjut. Ini. Nah, tanggung jawab kita bersama sebagai seorang guru adalah menciptakan lingkungan yang positif
agar terbentuk suatu budaya positif. Seluruh warga sekolah saling mendukung, saling belajar, bekerja sama, bersinergi, menciptakan lingkungan yang positif, sehingga siswa akan merasa aman, nyaman, terhindar dari tekanan, hukuman, dan gangguan. Tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik yang akan tumbuh menjadi karakter yang baik yang akan menjadi budaya positif. Jadi untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi siswa, kita selaku seorang guru itu harus menciptakan kenyamanan pada diri seorang siswa. Siswa akan merasa tenang, akan merasa terlindungi, tidak merasa terintimidasi, tidak merasa tertekan ketika sedang melaksanakan sebuah kegiatan pembelajaran. Kita harus menciptakan suasana yang semacam itu. Paradigmanya sekarang sudah berubah. Kalau zaman dulu kita seorang guru itu memiliki posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Pertanyaannya nanti adalah kita itu sudah pada posisi yang mana? Apakah kita itu seorang penghukum sebagai guru, atau kita sebuah pembuat merasa bersalah terhadap siswa, atau kita sebagai teman atau pemantau, atau kita sebagai manajer? Ini ada contoh penerapan posisi kontrol. Dengan nada membentak, terus bilang terlambat lagi, kurang huruf M ya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Berdiri di halaman sekolah sana. Ini posisi kontrol sebagai apa kalau melihat semacam ini? Iya, posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji tidak akan mengecewakan ibu, sekarang terlambat lagi. Ini juga posisi kontrol. Kalimat pada posisi kontrol kita sebagai apa ini di sini? Tadi ada posisi kontrol sebagai penghukum, ada posisi kontrol sebagai teman, ada posisi kontrol sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, ini posisi kontrol yang semacam ini yang harus kita terapkan nanti. Yang terbaik itu yang mana? Selanjutnya ini contoh yang lain. Rizal, ayolah demi Bapak, kamu jangan terlambat lagi ya. Sudah, sana duduk, nanti Bapak bantu tugasnya. Ini juga termasuk bagian dari posisi kontrol. Kemudian Rizal, kamu sudah terlambat 15 menit. Kamu tahu apa konsekuensi yang harus kamu terima? Ya Pak, saya harus menyelesaikan tugas saat istirahat. Terus kamu lakukan. Ini posisi kontrol sebagai pemantau ini, kalau melihat kalimatnya. Kemudian Rizal, apakah kamu tahu jam berapa mulai masuk ke kelas? Tahu Pak? Ya, jika kamu terlambat, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu? Ini posisi kontrol yang ada, yang harus kita laksanakan itu. Kita itu pada posisi kontrol yang mana? Nah, posisi kontrol yang terbaik bagi guru adalah posisi kontrol sebagai manajer.
kita berusaha menjadi seorang guru dalam membuat siswa itu nyaman, maka posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Kita panggil anak, penyelesaiannya adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya. Nah ini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini ada pertanyaan semacam itu. Keyakinan kelas itu sangat penting sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mengandung nilai kebajikan dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalimatnya semuanya kalimat positif. Guru mengajak murid berdiskusi tentang nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati. Menjadi keyakinan kelas, disusun dan ditandatangani, dipajang di kelas agar semua murid mudah mengingatnya. Itu seperti contoh itu ya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat itu berdasarkan bersama dengan siswa, dan kalimat yang kita gunakan adalah kalimat positif. Kalimat positif itu kalimat yang tidak mengandung unsur-unsur negatif tentunya. Seperti ini kalimat positif, berangkat tepat waktu. Nah itu contoh kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Dengarkan penjelasan guru ketika pembelajaran. Jadi tidak menggunakan kalimat tidak. Contohnya tidak boleh membuang sampah pada tempat sembarangan. Itu tidak semacam itu. Kalau itu namanya peraturan. Tidak boleh berbicara sendiri saat pembelajaran. Itu namanya peraturan, bukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kalimat positif. Jadi nanti diharapkan seluruh Bapak Ibu Dewan Guru di SD Negeri Cipetung membuat kalimat keyakinan kelas yang disusun oleh guru dan murid. Artinya nanti murid menyampaikan ini. Nah, kalau itu dibuat berdasarkan keyakinan kelas bersama, maka ketika murid datangnya terlambat, kan tinggal ditanya, kita kan sudah membuat keyakinan kelas bersama, Fatimah, kenapa terlambat? Nanti kan murid akan merasa malu sendiri. Saya sudah melanggar keyakinan yang sudah dibuat bersama. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki permasalahannya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Tahapan dari segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini contoh segitiga restitusi ini. Ya. Segitiga restitusi pertama validasi tindakan yang salah. Apa yang salah di data dulu, kemudian menanyakan keyakinan bahwa kan kita sudah membuat keyakinan bersama, kemudian menstabilkan identitas. Selanjutnya penerapan pemahaman pada siswa dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nanti ada contohnya membuat keyakinan kelas ini. Kalau videonya ada di video membuat segitiga restitusi perilaku.
Motivasi perilaku pada diri siswa itu ada juga tadi motivasi yang dari tumbuh dari dalam dirinya, kemudian juga yang tumbuh dari luar. Motivasi perilaku itu tujuannya adalah untuk menghindari diri dari ketidaknyamanan atau dari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang perlu dihindari adalah pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Kenapa? Karena pemberian penghargaan atau hukuman yang berlebihan itu justru akan berdampak negatif terhadap diri siswa. Dulu kita kan kalau mendapatkan penghargaan yang ranking 1, juara 1 mendapatkan penghargaan, itu kan merasa senang, ya. Hakikatnya itu menyakitkan bagi yang tidak mendapatkan ranking. Yang tidak mendapatkan hadiah itu akan terasa sakit. Nah, itu dia dapat kok saya tidak dapat. Akhirnya apa? Akhirnya nanti akan menimbulkan sebuah kecemburuan sosial. Ini yang terjadi kan semacam itu. Coba saja panjenengan merasakan sendiri yang tidak pernah menjadi ranking di sekolahnya, di kelasnya waktu sekolah, juara 1 tapi juara dari belakang terus, ya. Akhirnya apa? Karena ketidakmampuannya dia akan berusaha menjadi juara, menjadi yang terbaik, kadang menggunakan cara-cara yang tidak baik. Karena dirinya tidak mampu, belajarnya sukar, belajarnya sulit, akhirnya ketika ulangan ngepeng dan lain sebagainya, itu kan contoh perilaku yang tidak baik. Jadi pemberian hadiah itu hakikatnya kurang mendidik kalau berlebih. Sehingga sekarang kita harus menciptakan siswa itu termotivasi bukan karena hadiah, bukan karena hukuman, tapi motivasi belajarnya tumbuh pada dirinya sendiri karena keingintahuan, karena ingin pengetahuannya lebih tinggi. Kemudian motivasi perilaku manusia yang tumbuh internal menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka anggap percaya. Tadi yang di awal kan yang eksternal, ya. Nah, motivasi internal ini perlu ditumbuh kembangkan agar memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Bapak Ibu Dewan Guru itu harus juga memiliki motivasi yang tumbuh pada dirinya sendiri. Dengan motivasi yang ada pada dirinya sendiri, maka akan membangkitkan semangat, meningkatkan pembelajaran, meningkatkan kreativitas, meningkatkan inovasi di dalam memberikan pembelajaran terhadap peserta didik. Itu yang diharapkan semacam itu. Jadi bukan hanya kita memberikan motivasi terhadap peserta didik atau murid-murid kita, tapi kita juga harus memiliki motivasi. Saya berangkat dari Paguyangan ke Ciketung, jauh perjalanan, ya, itu kan karena ada motivasi. Motivasi apa? Motivasi ingin menciptakan SD Negeri Ciketung, anak didiknya menjadi anak yang baik, anak yang berprestasi, kemudian yang berakhlak mulia dan lain sebagainya. Kemarin kan kita sudah membuat visi bersama, yaitu berkarakter. Yang namanya berkarakter itu tidak hanya berakhlak mulia saja, tetapi beriman, bertakwa, berperilaku baik dan lain sebagainya.
Kemudian rekan-rekan mahasiswa ini yang sedang kegiatan, ada motivasi intrinsik yang tumbuh pada dirinya. Bukan hanya motivasi yang tumbuh dari dosen pembidiknya supaya saya mendapatkan nilai yang bagus dan lain sebagainya, tapi bahwa nanti akan berdampak kepada diri kita sendiri. Ketika kita sudah mempunyai motivasi yang tumbuh dari diri kita sendiri, maka tidak ada nilai rupiah yang diperhitungkan. Artinya apa? Saya mengajar sekian hanya dapat gaji sekian, itu tidak akan muncul semacam itu. Karena apa? Karena sudah ada kesadaran bahwa kita selaku pendidik adalah mencerdaskan anak didik kita, memberikan sebuah ilmu yang bermanfaat. Kita sadari bersama, kita tahu bersama bahwa ilmu yang bermanfaat itu sangat strategis sekali, yang akan memberikan apa? Memberikan teman kita nanti setelah meninggal dunia. Kita tahu kan hadis Nabi bahwa ketika manusia meninggal dunia, idza matat adama in qata'a amaluhun illa min salas, shadaqatin jariyah aw ilmu yuntafa'u bih aw waladin sholih yad'ulah. Ini ada 3 yang akan memberikan teman kita ketika kita sudah di alam kubur. Jadi motivasi ini yang membangkitkan kita, memberikan semangat kepada diri kita untuk selalu memberikan yang terbaik buat peserta didik kita yang ada di sekolah. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sifatnya hanya searah, kemudian tidak terencana, berupa hukuman fisik atau hukuman terbaik. Sedangkan konsekuensi itu terencana, bersifat 2 arah, disepakati bersama, murid tetap tidak nyaman. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ini pakainya segitiga restitusi. Kemudian murid bertanggung jawab atas perilakunya. Murid kemudian menguatkan murid dalam jangka panjang. Ini ada istilah hukuman, ada istilah konsekuensi, ada istilah restitusi. Kalau dulu kita kan seringnya adalah hukuman, hanya 1 arah. Pak Parjo terlambat, oleh guru olahraga namanya suruh lari-lari keliling lapangan. Bu Husnul terlambat ke sekolah, suruh membersihkan kamar mandi, kan semacam itu. Bupati terlambat ke sekolah, dijemur di halaman. Itu bagian dari hukuman, hanya 1 arah. Kemudian apa? Hukuman itu menyakitkan apa enggak? Kan menyakitkan. Artinya apa? Artinya kita semua itu akan teringat dari peristiwa masa yang lalu. Sampai 50 tahun saja kita masih ingat. Seperti saya sendiri, saya itu waktu dulu di SMP itu pernah terlambat karena memang perjalanannya jauh. Itu dihukum oleh guru, BP-nya itu dijemur. Kemudian setelah itu tangannya ini ya, tangannya suruh kayak gini, terus itu pakai pembaris miring. Itu sampai sekarang masih teringat. Dan gurunya ya saya ketemu, Pak Abu Bakar yang punya itu waktu itu. Sekarang ketemu ya biasa saja, tapi masih menjadi ingatan kita. Makanya yang terbaik sekarang kepada peserta didik kita itu tidak boleh memberikan suatu hukuman. Tetapi yang terbaik adalah kita nanti membuat keyakinan kelas bersama.
Dalam menyelesaikan permasalahan kita menggunakan segitiga restitusi, yaitu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian menguatkan murid dalam jangka yang panjang. Bapak dan Ibu semua yang saya banggakan, kegiatan penyebaran pemahaman pengalaman tentang penerapan budaya positif yang sudah saya paparkan, yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam pembelajaran khususnya di SD Negeri Cipete. Harapan saya selaku guru penggerak, marilah kita selalu memotivasi diri kita, memotivasi pribadi kita agar kita menjadi yang terbaik. Kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri, maka tentunya kita tidak akan menjadi yang terbaik. Hal-hal baik yang ada pada diri kita, marilah kita kembangkan. Hal-hal baik yang sudah ada di SD Negeri Cipete ini, mari kita kembangkan dengan sebaik-baiknya agar nantinya SD Negeri Cipete menjadi SD Negeri yang terbaik. SD Negeri yang diciptakan dan dirindukan oleh wali murid, oleh siswa, dan kita menjadi guru yang dicintai oleh peserta didik. Sehingga ketika kita sudah menjadi guru yang dicintai oleh peserta didiknya, maka kita akan selalu dirindukan, akan selalu dikenang oleh peserta didik kita bahwa Bapak dan Ibu guru di SD Negeri Cipete itu sangat menyenangkan. Ketika kita pensiun, ketika kita mutasi, maka peserta didik kita akan selalu mengenang kita bahwa guru-guru SD Negeri Cipete selalu berbuat baik kepada peserta didik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan umumnya juga buat seluruh peserta yang hadir pada pertemuan siang hari ini, sehingga kita semua akan menjadi orang yang bermanfaat, manfaat di dunia dan juga bermanfaat di akhirat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walau taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang saya cintai, yang saya banggakan bahwa di tahun ajaran baru ini kita semua harus merubah perilaku kita dari perilaku yang kurang baik menjadi perilaku yang lebih baik. Sekarang kalian sudah di kelas 5. Waktu kalian di kelas 4 sudah memiliki semangat yang bagus, sudah memiliki pemikiran yang bagus, maka di kelas 5 ini harus ditingkatkan agar nantinya
kalian semua apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan dapat diraih. Ya. Dari anak-anak semua yang ada di sini tentunya memiliki keinginan yang berbeda-beda. Kan tidak sama, ya. Semua anak, semua siswa dari sejumlah siswa yang ada di sini kelas 5 ini tentunya harapan dan cita-citanya itu berbeda. Nah, mengawali tahun ajaran baru ini, Pak Guru akan membuat sebuah keyakinan kelas bersama yang harus kita laksanakan bersama. Jadi bukan peraturan, ya. Perlu diketahui antara peraturan dengan keyakinan itu berbeda, ya. Jadi antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh Bapak Guru atau Ibu Guru atau oleh sekolah. Sementara kalian selaku murid itu tidak dilibatkan. Sehingga peraturan itu bersifat hanya yang membuat peraturan saja yang mengetahui. Sedangkan kalau keyakinan kelas, perlu kalian ketahui, itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Bahwa keyakinan kelas itu bersifat konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang disampaikan oleh anak-anak semua. Sehingga nanti Pak Guru akan membagikan sebuah pamflet. Nanti kalian membuat sebuah pernyataan yang dibuat oleh kamu sendiri. Setelah itu nanti ditempelkan di sini, ya. Ditempelkan di sini. Itu yang nantinya menjadi keyakinan kelas kita bersama. Nah, ketika kita sudah melaksanakan keyakinan kelas bersama, maka apa yang sudah kita buat bersama harus kita laksanakan dengan penuh kesadaran pada diri kita sendiri. Ya. Nanti semua siswa menulis sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang dibuat nanti oleh anak-anak semua itu yang akan menjadi keyakinan kelas kita bersama dan kita laksanakan bersama. Oke. Nah, ini Pak Guru lagi satu-satu, ya. Satu-satu nanti ini sudah bisa nempel langsung, nanti ditempelkan. Oke. Menulis itu nanti maju terus ditempel di papan tulis. Ini yang jumlah berapa nanti disepakati bersama. Ya. Dibagi. Mbak Karen bantuin apa Mbak Karen? Bagian dari guru sama kayak ibunya, ya. Ditulisnya yang nggak ada linknya. Ini kan nanti yang ada linknya yang ditempelkan di situ, ya. Karena gitu. Nanti dibuat semuanya. Semua membuat. Ya. Ini sudah tulis. Ini dibagi semua nanti.
satu atau menulis dua nggak apa-apa, nanti Pak Guru yang akan menyimpulkan. Umpamanya kamu menulis satu contoh keyakinan kelasnya berangkat tepat waktu, ya. Yang penting tidak ada kalimat negatif. Ngerti kalimat negatif? Kalimat negatif itu kalimat yang menggunakan ada kata tidak. Jadi nggak boleh ada kata tidaknya. Umpamanya tidak boleh makan di kelas. Nah itu apa ya? Tidak dikasih kalimat tidaknya. Berarti kalimatnya umpamanya berangkat sesuai jadwal, ya jamnya jam 7:15, maka kamu harus sudah nyampe di kelas sebelum jam 7:15. Yuk dibuat yuk, monggo. Yang semuanya sudah kebagian? Yang belum siapa? Yang ini ya, yang merah ya. Nanti kalau sudah ditempelkan di sini kayak gini. Di sini apa mana? Nah, kayak gini. Tempelkan saja. Tulisannya cikit banget loh. Di bawahnya nggak apa-apa. Di sini. Nah, belum. Balik ini yang ada lemnya yang tulis yang warna merah, warna merah. Tapi bisa masak sudah semua? Oh ya, bentar lagi ya, apa-apa. Nah ini nanti yang sudah kalian buat semua bersama-sama, nanti kita laksanakan bersama-sama di kelas kita, khususnya di kelas 5, karena nanti di kelas kami mungkin punya keyakinan kelas yang berbeda dengan kelas 5 ini. Ini khusus untuk di kelas 5. Pak Guru bacakan coba ya. Di sini ada nomor 1, berangkat tepat waktu. Kemudian berangkat tepat waktu. Terus berangkat tepat waktu. Ada lagi bersikap menghormati guru, bertanggung jawab. Terus ada lagi harus harus membuang sampah di tempatnya. Terus bersikap tenang saat pembelajaran. Nah, ini sudah ada beberapa kalimat atau pernyataan yang sama dari kalian semua. Kalau melihat ini, yang pertama yang paling banyak tadi berangkat tepat waktu. Kemudian ada lagi tadi menghormati guru. Kemudian ada lagi bersikap tenang saat pembelajaran. Kemudian melaksanakan tugas
piket, kan kayak gitu. Terus apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Tempatnya, jangan temannya. Membuang sampah pada temannya. Temannya bisa sampah. Jadi membuang sampah pada tempatnya, terus bertanggung jawab, bersikap jujur. Berarti sudah ada 6 keyakinan yang kita buat kalau melihat yang sudah kalian tulis bersama. Nah, keyakinan ini nanti harus kalian laksanakan bersama. Kalau tidak dilaksanakan, kalian akan bagaimana? Malu, ya. Malu pada siapa? Pada dirinya sendiri. Karena sudah membuat keyakinan bareng-bareng, ternyata tidak melaksanakan keyakinan tersebut. Oleh karena itu, nanti Pak Guru akan membuat di papan ini, nanti Pak Guru buat papan. Di situ akan ada kalimat keyakinan kelas yang sudah kalian buat bersama untuk dilaksanakan bersama-sama. Apakah ada sanksinya kalau tidak melaksanakan hal itu? Tidak ada sanksinya, nggak ada. Cuman kan kalian harus malu sendiri. Artinya apa? Artinya kita sudah komitmen untuk membuat keyakinan bersama, maka marilah kita laksanakan keyakinan tersebut dengan sebaik-baiknya. Nanti dibuat dengan dekor yang bagus untuk dibaca, tapi tidak hanya untuk bacaan, adalah untuk dilaksanakan. Demikian, nanti setelah ini boleh istirahat. Sekarang sudah jam 9, nanti istirahat, kalian bisa istirahat di luar ya. Kalau istirahat di luar tidak boleh lagi makan di jam. Itu Pak Guru sampaikan. Marilah kita tutup kegiatan ini. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar ya untuk istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makayu sehat ya. Karen ya. Karen, Pak Guru memanggil Karen. Tahu nggak Karen kenapa dipanggil oleh Pak Guru? Kenapa? Karena saya terlambat. Karen tadi terlambat ke sekolah. Jam berapa tadi Karen ke sekolah? Jam 7.30. Jam 7.30. Padahal Karen sudah tahu masuk sekolah di SD Cipetun itu jam berapa? Jam 7.04. Jam 7.04. Berarti Karen terlambat berapa menit? 15 menit. Nah, kenapa Karen terlambat ke sekolah? Karena tadi malam saya punya Nonton TV sampai jam berapa? sampai jam 11 malam. Ya Allah, sampai jam 11 malam. Akhirnya Karen tidurnya sampai malam. Akhirnya bangunnya kesiangan dan terlambat ke sekolah. Karen, tahu nggak, kemarin Karen dan teman-teman kan sudah membuat keyakinan bersama yang ditempel itu kan di papan tulis. Semua siswa menulis termasuk Karen sendiri. Di situ ada sebuah keyakinan bersama yang dibuat, yaitu berangkat ke sekolah tepat waktu. Nah, bagaimana Karen supaya bisa berangkat ke sekolah tepat waktu? Tidur lebih awal dan bangunnya lebih pagi, sehingga berangkat ke sekolahnya akan tepat waktu.
mulai kapan Karen akan merubah sikap tersebut? Mulai sekarang ya. Jadi mulai sekarang Karen akan berangkat tepat waktu, akan tidurnya lebih awal sehingga dapat berangkat ke sekolah sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat bersama. Mulai kapan tadi? Mulai sekarang. Ya, terima kasih ya Karen. Mudah-mudahan Karen dapat melaksanakannya dengan baik. Karen menjadi anak yang pandai, anak yang cerdas, anak yang soleha sehingga cita-cita Karen akan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Terus, nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, cantik sekali. Selamat siang, Ella. Ella, Pak Guru memanggil Ella. Kenapa Ella dipanggil Pak Guru? Apakah Ella sudah tahu? Apa? Kenapa? Karena saya saat pelajaran berbicara dengan teman. Ya, tahu ya. Kela tadi waktu Pak Guru memberikan pelajaran, Kela itu berbicara dengan temannya. Nah, kegiatan atau hal yang dilakukan Kela itu perbuatan yang baik atau tidak? Kela? Perbuatan yang tidak baik. Kela tahu kan kemarin awal masuk tahun pelajaran 2023-2024 awal Kela masuk di kelas 5, Kela dan teman-teman Kela sudah membuat keyakinan bersama ya. Di situ dalam keyakinan bersama itu ada sebuah keyakinan yang ditulis bersama rekan-rekan itu kan akan bersikap tenang saat pelajaran. Nah, tadi Ella berbicara dengan temannya waktu Pak Guru memberikan pelajaran. Terus Ella akan merubah sikap tersebut apa tidak? Mau Ya, Kela mau merubahnya ya, merubahnya. Bagaimana cara merubahnya, Kela? Saya tidak akan berbicara dengan teman saat pelajaran. Kela akan memperhatikan, ya, akan memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru. Mulai kapan Kela akan merubah? Mulai sekarang, Pak. Mulai sekarang. Ya, mudah-mudahan harapan Pak Guru, Kela dan teman-temannya saat pelajaran dimulai memperhatikan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dengan seksama sehingga Kela dapat menerima pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi mulai sekarang Kela akan merubah ya, merubah sikap yang baik untuk Kela sendiri kan semacam itu. Terima kasih ya Kela, mudah-mudahan Kela dapat melaksanakannya. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azalia Khairul, siswa kelas 5 SDN Cipetung. Saya telah dipanggil oleh Bapak Abdul Halim dan diberi nasihat agar tidak terlambat lagi. Saya senang karena telah dibimbing oleh Bapak Abdul Halim agar saya bisa lebih baik lagi. Dan saya berjanji untuk tidak terlambat lagi berangkat ke sekolah. Terima kasih Bapak Abdul Halim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaina Setia Mahendra, siswa kelas 5 SDN Cipetung. Kemarin saya dipanggil oleh Bapak Abdul Halim terkait kesalahan saya yang suka ngobrol saat pelajaran. Saya berjanji untuk lebih taat